إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari yang penuh dengan keberkahan ini, dari atas mimbar ini khatib ingin mengajak kita semua untuk mengulang kembali, mengingat kembali tentang sebuah hak yang sangat besar di antara hak-hak manusia. Sebuah hak yang dia memiliki kemuliaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh selainnya dari hak-hak manusia. Hak yang kita maksudkan adalah hak kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara dalil baik dari Al-Quran, hadis maupun athar para as-salafus salih, maka terlalu banyak dalil yang menegaskan tentang betapa besarnya hak kedua orang tua. Namun setidaknya besarnya hak kedua orang tua akan terlihat dari sebagian poin berikut ini. Poin yang pertama, di antara yang menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah bertauhid kepadanya yang merupakan haknya dan perintah berbakti kepada kedua orang tua yang merupakan hak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar kamu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya dan agar kamu berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Beribadahlah kamu hanya kepada Allah, jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana." Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Allah menggandengkan penyebutan tauhid yang merupakan hak Allah dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua yang merupakan hak mereka. Sungguh sebuah kezaliman yang sangat besar ketika seorang hamba memisahkan dua hal yang digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli tauhid harus menjadi ahli di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Poin yang kedua yang menunjukkan betapa besarnya hak orang tua
adalah Allah Subhanahu wa taala mengaitkan keridhaannya pada keridhaan mereka dan mengaitkan kemurkaannya pada kemurkaan mereka. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Rabbi fi ridhal walid, ridhanya Allah ada pada ridhanya orang tua, wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Oleh karena itu, demi Allah, belum pernah tercatat di dalam sejarah ada anak yang durhaka kepada orang tuanya kemudian hidupnya bahagia. Belum pernah. Kenapa? Karena kemurkaan Allah selalu membayang-bayangi kehidupannya. Kemurkaan Allah, kemarahan Allah selalu mengintai kehidupannya, setiap detik dari kehidupannya. Wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid, kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Poin yang ketiga, di antara yang menunjukkan betapa besarnya hak orang tua adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbakti kepada mereka sebagai pintu syurga yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, yang namanya orang tua merupakan pintu syurga yang terbaik. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal baba aw ihfadhhu, setelah engkau mengetahui orang tuamu adalah pintu syurga yang terbaik, terserah engkau. Silahkan engkau sia-siakan pintu itu atau silahkan engkau jaga. Pilihan ada di tangan kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang dihasankan oleh Syalbani, dari Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan bahwasanya Jahimah pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, aradtu an aghzuwa wa ji'tu astashiruka. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin ikut berperang dan kedatanganku ini untuk meminta pendapat Anda tentang itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, hal laka min ummin, apakah ibumu masih hidup? Dia mengatakan, na'am, iya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha, pulang temani ibumu, berbakti kepada ibumu, sesungguhnya surga berada di bawah kedua telapak kakinya, atau surga berada di bawah kakinya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka siapapun di antara kita yang kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu di antara kedua orang tuanya masih hidup, berarti ia masih memiliki pintu surga yang terbuka. Maka hendaklah dia perhatikan pintu surga yang terbuka tersebut, karena sesungguhnya pintu itu tidak selamanya terbuka. Akan datang suatu saat ketika pintu itu akan tertutup dengan kematian bapaknya atau kematian ibunya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Asakir di dalam kitabnya Tarikh Dimashq, beliau menyebutkan bahwasanya Iyas bin Muawiyah ketika ibunya meninggal dunia maka dia pun menangis. Orang-orang bertanya kepada Iyas bin Muawiyah, ma yubkik, kenapa engkau menangis? Maka dia mengatakan, kana li babani maftuhani ilal jannah wa ghulliqa ahaduhuma. Sebelumnya aku memiliki dua pintu yang terbuka yang menghubungkan aku kepada surga, namun hari ini salah satu pintu tersebut telah tertutup. Poin yang keempat, di antara yang menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua, bahwasanya berbakti kepada mereka merupakan sebab pengabulan doa. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, beliau membuat sebuah bab, babu ijabati du'a iman barra walidaih, bab pengabulan doa bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan insya Allah tidak asing di telinga kita tentang kisah Uwais bin Amir Al-Qarni, bagaimana dia menjadi sosok orang yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah, kalau dia bersumpah atas nama Allah yaitu berdoa kepada Allah, la abarrah, maka Allah pasti akan mengabulkan doanya. Ternyata rahasianya ada pada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, lahu walidatun huwa biha barrun, dia memiliki seorang ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya, maka Allah jadikan dia sebagai anak yang sangat mustajab doanya. Poin yang kelima, di antara yang menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua, bahwasanya berbakti kepada mereka berdua Allah jadikan sebagai sebab pengampunan dosa. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala, pernah seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma
laki-laki itu bertanya tentang peluang untuk bertaubat karena dia baru saja membunuh seorang wanita. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Laki-laki itu mengatakan, tidak, ibuku sudah meninggal dunia. Abdullah bin Abbas mengatakan, tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Kalau begitu perbanyak taubat kepada Allah, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah semampumu. Setelah laki-laki tersebut pergi, murid-muridnya Abdullah bin Abbas bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kenapa anda menanyakan tentang kehidupan ibunya? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah min birril walidati. Sesungguhnya aku tidak mengetahui ada sebuah amalan yang paling dekat dengan Allah daripada amalan berbakti kepada seorang ibu. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Seorang laki-laki telah membunuh, kemudian datang kepada Umar. Dia menanyakan apakah ada peluang baginya untuk bertaubat. Maka Umar ibn al-Khattab bertanya kepadanya, apakah di antara bapak dan ibumu masih ada yang hidup? Dia mengatakan ada, yaitu ayahku. Maka Umar ibn al-Khattab mengatakan, intalik fabirrahu wa ahsin ilaih. Pulanglah engkau, temui bapakmu, berbakti kepadanya dan berbuat baik kepadanya. Setelah laki-laki itu pergi, Umar ibn al-Khattab mengatakan, walladhi nafsu Umar biyadihi, demi Allah yang jiwa Umar ibn al-Khattab berada di tangannya, lau kanat ummuhu hayyatan, seandainya ibunya masih hidup, fabarraha wa ahsana ilaiha, lalu dia berbakti dan berbuat baik kepada ibunya, rajautu alla tat'amahu an-naru abada, maka aku sangat berharap dia tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang keenam yang terakhir, di antara menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua adalah bagaimanapun seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka dia tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yajzi waladun walidan, seorang anak tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tuanya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa ada seorang laki-laki, dia tawaf di sekeliling Ka'bah sambil dia memikul ibunya di atas punggungnya. Setelah dia selesai tawaf, maka dia mendatangi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian dia mengatakan, ya bena Umar, wahai Abdullah bin Umar, atarani jazaituha, apakah menurut anda saya telah membalas jasa ibu saya karena saya tawaf sambil memikul ibu saya? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, la walau bizafratin wahidah, belum, bahkan engkau belum membalas satu hentakan napas yang dihembuskan oleh ibumu ketika merasakan sakit saat melahirkanmu. Subhanallah. Bahkan satu hentakan napas yang dihembuskan oleh ibumu ketika dia melahirkanmu, engkau belum membalasnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sepertinya yang menyebabkan seorang anak tidak akan pernah mampu membalas jasa orang tuanya adalah karena apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak untuk membalas jasa orang tuanya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dahulu juga dilakukan oleh orang tuanya kepadanya, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Dan itu disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Wahab di dalam kitabnya Al-Jami' fil Hadis. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, ya Amiral Mu'minin, inna li umman balaghaha minal kibari annaha la taqdi hajatan illa wa dhahri matiyatun laha. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku memiliki seorang ibu yang sudah tua renta. Saking tuanya beliau, apapun yang ingin beliau lakukan, maka aku harus memikulnya di atas punggungku. Wa ahbisu alaiha nafsi, dan aku mengabdikan seluruh hidupku untuk melayaninya. Aku menjadi pelayannya. Fahal addaitu haqqaha, apakah menurut anda aku sudah membayar semua hak-haknya? Umar ibn al-Khattab mengatakan, la, tidak, engkau belum membayar haknya. Kenapa? Li'annaha kanat tasna'u dzalika bika, karena apa yang engkau lakukan itu kepada ibumu sekarang dahulu dilakukan oleh ibumu kepadamu. Tetapi perbedaannya adalah dahulu ibumu melakukannya
wa hiya tatamanna baqa'aka, sambil dia berharap engkau umur panjang, wa anta tasna'u dzalika biha wa anta tatamanna firaqaha, sedangkan engkau sekarang melakukannya sambil engkau berpikir kapan ibuku akan meninggal dunia. Itulah kenyataan seorang anak. Kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak hanya sepanjang galah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, terutama ingin saya ingatkan kepada para santri. Hidup ini tentang giliran. Mungkin sekarang giliran kita berstatus sebagai anak. Insya Allah akan datang saatnya giliran kita berstatus sebagai orang tua. Apapun yang kita lakukan ketika kita berstatus sebagai anak, akan kita dapati ketika kita berstatus sebagai orang tua. Al-Imam Abu Nuaim meriwayatkan di dalam kitabnya Hilyatul Awliya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Innal birra la yunsa." Sesungguhnya kebaikan tidak akan pernah dilupakan. Oleh karena itu lakukan saja. Kebaikan tidak akan pernah dilupakan. Wa innal itsma la yabla. Tetapi sebaliknya yang namanya dosa tidak akan pernah usang, catatannya tetap ada. Wa'mal ma syi'ta. Berbuatlah sesuka hatimu. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat seperti itu engkau akan diperlakukan. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya saat ini, insya Allah nanti ketika dia menjadi orang tua, anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Namun anak yang durhaka kepada orang tuanya saat ini, kemungkinan besar ketika dia menjadi orang tua, anak-anaknya akan durhaka kepadanya. Nabi SAW bersabda, birru aba'akum tabirruku abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian nanti akan berbakti kepada kalian. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة